Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pustaka Dr. Mulyadi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang pemanfaatan aplikasi EDDC atau Electronic Dewey Decimal Classification ya di komputer atau laptop yang berfungsi untuk mengelola buku-buku yang ada di perpustakaan atau mengelompokkan atau mengklasifikasi. Baik, langsung saja ya, kita akan ambil aplikasinya untuk kita gunakan sebagai pengelola atau pengolahan buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi pertama kita akan ketik cari Google ya, ini sudah muncul Google, kemudian kita ketik EDDC download gitu ya. Oke, EDDC ini EDDC download ya. Oke, ini kita klik. Nah, kemudian muncul seperti ini, banyak ya pilihannya. Kita cari saja nih yang cara mudah mendownload dan install EDDC. Tinggal klik itu ya. Kemudian oke, kita masih menunggu. Nah, ini menu seperti ini ya. Kita ini mungkin tadi di blog atau di website siapapun ya, yang penting sudah memberikan instalasi memberikan aplikasi ini ya, kita akan ambil dari mana saja, yang penting namanya EDDC 23 ya, versi 3.3. Ini saya ambil dari Pustakawan Jogja ya, blogspot.com ya. Kebetulan mungkin ini memberikan aplikasi dari alamat web blog atau dari web yang lain, silahkan ya. Nah, kita cari, ini hanya teknik ya, mencari dari manapun. Nah, ini di sini dia telah memberikan akses dari sini ya, klik sini katanya, tinggal kita klik saja. Nah, kemudian muncul seperti ini. Oke, ini karena menunggu ya kecepatan dari internetnya. Oke, kita bersabar saja, masih ini berputar. Oke, baik. Nah, ini sudah muncul ya, ini EDDC edition 23 versi 3.3 update ya. Oke, kita langsung saja di sini klik download ya. Nah, oke, kita download. Oke, sambil mendownload ya teman-teman sekalian, bahwa Dewey Decimal Classification ini kalau zaman-zaman dulu ya, memang bukunya ini banyak ya. Kemudian kita tentu tidak bisa menghafalnya ya, tapi ada kelas-kelas besar saja nanti yang harus kita pelajari. Oke, mungkin nanti langsung ya setelah kita praktek kita akan coba bagaimana penggunaannya untuk di perpustakaan. Ini sudah kita download ya. Nah, ini kemudian kita akan lari ke menu folder yang sudah kita download. Ini nah ini ya, ini hari ini edition 3 versi ini ya, dalam bentuk RAR ya. Kita ekstrak dulu, klik, kemudian ini ya. Oke, kita ekstrak ke download tadi saja ya, ke download biar mudah. Ini ke download, kemudian oke. Oke, itu sudah selesai ya, ada di menu download. Ini download, kita coba cari paling bawah biasanya. Nah, ini ya, ini menu download, kemudian kita buka. Nah, ini aplikasi yang kita download tadi ya. Ini ada passwordnya, ini ada aplikasinya. Kita klik saja aplikasinya, kemudian oke, yes, next, ini accept ya, next lagi. Nah, ini muncul password ya. Ini karena ada password di sini, kita buka saja ya dari notepad ini. Oke, passwordnya ini instalasi damai ya, passwordnya ini damai. Kita copy saja,
copy, kemudian kita balik lagi ke sini ya, paste di sini, kemudian next lagi. Ini kita akan tampilkan ikonnya di desktop. Next lagi, install ya langsung ya. Next, nah selesai ya. Ini teman-teman sekalian, kita sudah selesai menginstal. Nah ini hasilnya ya. Oke, kalau kita lihat misalnya dari desktop juga boleh ya. Ini kita tutup dulu, kita lihat dari desktop apakah sudah berhasil. Nah ini ya, ini menunya seperti ini, tinggal kita klik saja. Kemudian nah ini DW Decimal Classification elektroniknya ya. Nah, jadi elektronik DW Decimal Classification. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, itu menu pembukanya ya, ada Bismillah ya. DW Decimal Classification Edition 23. Nah ini teman-teman sekalian ya, bahwa ini seperti yang saya sampaikan dalam mengelompokkan buku tadi, ada 10 kelas besar ya. Ini ada 00 sampai 900. Jadi 00 itu generalitas ya, karya umum. Kemudian 100 filosofi dan psikologi ya. 200 agama, 300 sosial science ya, ilmu sosial, 400 bahasa, 500 ilmu alam dan matematik, 600 teknologi dan ilmu terapan, 700 kesenian, hiburan dan olahraga, 800 kesusastraan, 900 geografi dan sejarah. Nah, ini ada 10 kelas di dalam perpustakaan ya. Jadi seluruh buku yang jumlahnya ribuan itu kita kelompokkan hanya menjadi 10 kelas besar ini ya. Ini sudah kesepakatan, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia ya. Jadi kita akan mengelola buku di perpustakaan. Kalau dulu bukunya sampai 4 jilid ya, saking banyaknya. Tapi adanya teknologi, kita sudah ada aplikasi yang membantu kita ya. Jadi kalau kita ada di perpustakaan, kemudian kita membeli buku ya, tinggal lihat saja bukunya tentang apa. Misalnya buku itu tentang filsafat, berarti kita lari pasti kelasnya di 100. Kita tinggal klik saja di 100 itu, nanti ada sub-subnya lagi ya. Klik 100 ini. Nah ini dari 100 itu berubah menjadi dari 100 sampai ke 199 ya. Nanti kita lihat lagi bukunya, misalnya filsafat, ada misalnya ini metafisika ya. Kemudian epistemologi, hukum sebab akibat. Nah, tinggal kita lihat aja bukunya apa ya. Kalau filsafat, misalnya filsafat murni ya tinggal klik di sini. Nah, kita klik lagi, misalnya buku itu bukunya judulnya hanya filsafat gitu ya, berarti masuk 100 gitu ya. Tapi kalau dia buku itu sudah kalimatnya teori filsafat, nah 101 gitu ya. Bukunya misalnya aneka ragam tentang filsafat, ini lebih berkembang lagi 2 ya, terus sampai ke history ya, berarti sejarah filsafat. Nah, oke, tanpa batas waktu dan tempat. Nah ini seperti ini ya. Jadi tinggal kita kelompokkan saja kelasnya, karena memang klasifikasi inilah yang sulit ya. Kalau kita, ini pekerjaan yang paling sulit di perpustakaan ya. Dulu ya kita harus belajar mencari di bukunya yang begitu banyak itu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada aplikasi ini, kita sudah dikelompokkan seperti ini ya, lebih mudah lagi. Nah ini pertama ya. Jadi tinggal kita klik saja. Misalnya kita punya buku sejarah. Nah, sejarah ini mau ditaruh di kelas berapa? Pasti kita di kelas 900 ya. Sejarah, geografi ya, geografi dan sejarah. Nanti kita klik lagi, ada sub-subnya lagi ya. Nah, jadi kita kelompokkan seperti ini. Jadi ini kalau kita misalnya di perpustakaan, kita misalnya bangun perpustakaan sekolah atau perpustakaan perguruan tinggi.
Misalnya kita cuma punya satu lemari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya, salam pembukanya mungkin itu. Bismillah ya, tidak apa-apa. Nanti lemari satu itu dirubah menjadi disekat menjadi 10 ya. Buat aja 10 sekat. Satu tentang karya umum, 2 tentang filsafat, 3 tentang agama ya. Kemudian 3 tentang agama ini ya. Kemudian 4 sosial misalnya, 300 sosial terus ya. Jadi satu lemari itu kita bisa pecah menjadi 10. Ini setiap yang kita buka awal ya. Ini kayak gini kan. Ini ada kalimat bismillah, tidak apa-apa ya. Ini yes kan aja, ataupun ini ya. Apa itu menu pembukanya mungkin ya. Bisa saja soundnya dibuat seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Ini mempermudah kita untuk mencari sumber-sumber buku. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, kalau ini kan tinggal klik saja ya subnya apa, misalnya general ini kan ada bagian dari 10 ini kita klik lagi ada bagiannya lagi. Nah, kalau seandainya juga kita masih terlalu ini susah juga nyarinya ya ke apa, ini dicari sub-subnya. Kita bisa juga mencari langsung dari searching. Nah, dari sini searching ini. Nah, jadi kalau kita ketemu buku, misalnya bukunya pendidikan, nah, tinggal tulis saja sini pendidikan ya. Jadi secara keseluruhan ini ya, pendidikan tinggal kita enter. Nah, ini semua ya. Kalau kita tinggal klik saja, ini pendidikan. Manajemen, tinggal klik sini ya. Nah, diklik di sini. Oke, ini muncul ya. Nah, semua kalimat yang pendidikan ini akan muncul. Tinggal kita lihat saja ya, bukunya pendidikan murni berarti pendidikan saja ya. Kalau misalnya bukunya filsafat dan teori pendidikan berarti 370.1. Nah, ini bahkan lebih mudah lagi ya, lebih mudah lagi kita untuk mengelompokkan menunjukkan atau mengklasifikasi bukunya ya dengan penggunaan searching ini ya. Nah, ini yang pertama, yang kedua ya. Jadi semuanya bisa kita cari dari searching ini ya. Oke, kita back lagi, kembali ke home ini ya, kembali ke menu utama. Nah, itu yang kedua. Jadi kita bisa mencari searching. Oke. Yang ketiga, ingin saya sampaikan di sini bahwa kita di dalam klasifikasi itu ada klasifikasi yang agama ya. Agama ini dibuat khusus ya. Agama ini 200 agama secara umum. Kita akan lihat coba ya. Nah, ini ada agama yang misalnya kita punya buku misalnya mitos keagamaan teologi sosial, berarti kelasnya 200 ya. Kemudian kita misalnya buku tentang agama secara umum ini ya, ada Alkitab ini misalnya dari agama Kristen ya, Bible ini misalnya seluruh tentang agama yang dari Alkitab ini masuk di 221 sampai 229. Tinggal kita klik saja cari ininya ya. Kemudian yang khusus agama Islam, nah ini khusus agama Islam biasanya yang sudah baku di seluruh Indonesia ini namanya 2Ek ya. Nah, jadi kalau kita misalnya di perguruan tinggi UIN Raden Patah Palembang, misalnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pasti ada kelas Islamnya. Jadi kita klik lagi kelas Islam ini. Nah, ini banyak lagi ya isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tadi ada kalimat bismillah itu ketika kita membuka menu baru ya. Nah, ini Islam artinya dari 2Ek 0, ini tentang Islam secara umum ya. 2Ek 1 mungkin ini ya, tentang karangan-karangan tentang Islam, kemudian juga ada yang lain-lain, kemudian 2Ek 0, 2Ek 2 tentang hadis ya, hadis dan yang berkaitan. Nah, jadi ini lebih khususkan lagi untuk Islam. Nah, jadi kalau misalnya di perguruan tinggi ya ada kita ada 3 lantai misalnya. Lantai pertama itu untuk untuk kantor perpustakaan. Lantai kedua untuk tentang buku-buku yang umum, maka kelasnya yang ini tadi ya, kelasnya tentang yang dari 0 sampai ke 900.
Nah, kemudian lantai 3 khusus Islam. Oke, khusus Islam itu kita akan klik lagi, nanti kelasnya 2X. Jadi satu lantai itu 2X semua, dari 2X 0 sampai ini ya, 2X sampai 2X9 ya. 2X9 itu terakhir itu tentang, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat saja 2X9. Ini 2X9. Kalau kita lihat di sini 2X9 tentang sejarah Islam. Nah, jadi nanti ada sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad, sejarah Islam sirah Nabi ya, sejarah Nabi mungkin ya, sirah Nabawiyah misalnya, sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad, berarti 2X9.12. Nah, itu jadi ini lebih lengkap lagi ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita juga dalam yang agama ini yang terbaru ya. Kalau dulu 2X, kemudian juga dikembangkan lagi nih. Ada 297 ya. Nah, 297 itu sebenarnya hampir sama dengan 2X ya. Tinggal memilih ya, untuk agama itu dua macam. Boleh 2X 0 sampai X9, bisa juga 297. 2X 0-nya diganti dengan 297 seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya sama saja. Jadi tentang Islam secara umum nanti 2X97 ya. Kemudian 297.1 misalnya tentang ini sumber-sumber agama Islam, Alkitab. Ini pengembangan dari 2X ya. Kalau kita tidak mau menggunakan 2X, bisa juga menggunakan 297. Nah, jadi seperti itu ya. Ini untuk agama Islam tinggal dua pilihan. Boleh 2X0, boleh 297, tapi 297.1, 297.2. Kalau ini kan 2X1 gitu ya. 2X1, 2X2 kayak gitu. Kalau ini 297.1.0.1 terus sampai sama saja ya, isinya sama dengan 2X0 ini. Jadi kita tinggal boleh memilih 2X0, boleh juga memilih 297. Nah, seperti itu ya. Ini juga sama. Kita kalau mau membuat, kalau sulit ini 2X, kita langsung saja dari searching misalnya ya. Searching di sini saya tulis misalnya hadis gitu ya, maka akan muncul ya. Tinggal kita pilih saja. Hadis itu ada T-nya ya, hadis. Nah, ya ini ya. Oke. Ntar kalau kita hadis. Oke. Ya ini ya, ini ada kalimat hadis. Hadis. Oke, ini di tesaurusnya ya. Oke, kita yang kenal aja, misalnya Al-Qur'an, atau misalnya filsafat Islam ya. Islam akan lari kemana? Nah, ini pasti ini kan 2X9 ini ya. Bisa lari ke sini ya. Ini bisa lari ke 297. Bisa juga dari 2X. Nah, kita tinggal milih ya. Ini bisa juga dari 2X. Nah, ini Islam umum ya. Islam ini filsafat Islam ya. Kita tinggal cari saja di sini ya, ada kalimat Islamnya, kemudian juga ada kalimat yang kalimat filsafat dengan kalimat Islam itu akan muncul ya. Nah, ada semua kalimat Islam. Kemudian juga ini ya, semua kalimat ini filsafatnya muncul ya. Tinggal kita lihat saja misalnya filsafat Tasri ya, berarti ini kan semua yang Islam 2X 4.001. Nah, seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi ini bermanfaat sekali untuk para pengelola perpustakaan ya, khususnya para pustakawan yang ingin mengelompokkan atau mengklasifikasi buku yang ada di perpustakaan. Bukan hanya dari pustakawan saja ya, kemungkinan para pemustaka juga ya. Kalau orang-orang yang bidang ilmu perpustakaan tahu, kalau kita mau ke perpustakaan mencari buku tentang filsafat misalnya atau tentang sosial, berarti kita langsung saja ke rak 300 misalnya, karena memang semua buku-buku ilmu sosial berada di sana. Kalau misalnya kita mau cari tentang sejarah geografi ya, tentang sejarah di 900, atau sejarah Islamnya berarti 2X9 atau 297.9 gitu kan. Nah, jadi kita bisa
memudahkan untuk mencari buku-buku di perpustakaan dan mengelola buku-buku di perpustakaan, untuk mengkatalogisasi, untuk mengelompokkan sehingga kita mudah untuk mengelola dan memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan. Demikian saja teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di-download ya, tadi di-download kemudian digunakan untuk membantu pengelolaan di perpustakaan. Itu saja, kurang lebihnya minta maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.